Shalom, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya ingin share sesuatu yang luar biasa bahwa saya ada di LA untuk bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan setiap orang yang melihat video ini, mereka boleh diberkati. Bapak Ibu yang melihatnya, nama Tuhan ditinggikan dan boleh menerima berkat yang luar biasa dalam hidupannya. Kita perlu belajar bagaimana kita bisa memberi dari yang kekurangan kita. Biasanya kita banyak memberi dari kelebihan kita. Namun kita perlu belajar bagaimana kita bisa memberi kekurangan. Dalam waktu-waktu atau masa-masa kita mengalami kekurangan, seringkali kita lupa untuk memberi yang terbaik. Sehingga kita tidak pernah mendapatkan berkat yang besar dalam hidupan kita. Kita perlu belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Kita melihat dari Markus 12 ayat 42 sampai 44. Berkata demikian. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tuhan Yesus duduk menghadapi kotak sumbangan untuk orang-orang miskin yang ditaruh di bait Allah. Dan memperhatikan bagaimana orang-orang memberi uang dengan memasukkan dalam peti tersebut. Tuhan Yesus memperhatikan apa yang kita sumbangkan untuk tujuan ibadah dan amal. Entah kita memberikan dengan royal atau dengan beli. Bahkan banyak perhitungan. Dengan sukacita dan berat hati dan tidak tulus. Tuhan melihat hati kita yang memberikan alasan apa yang ada di balik tindakan kita. Apa yang menjadi pemikiran kita dalam memberi sedekah. Apakah kita melakukannya semuanya untuk Tuhan atau hanya ingin dilihat oleh manusia saja. Janda miskin ini mempersembahkan 2 peser perak. Pecahan uang paling kecil pada masa itu. Tetapi justru persembahan si janda ini menyenangkan hati Tuhan. Meskipun jumlahnya sama sekali tidak signifikan untuk dipuji. Namun di mata orang persembahannya bernilai lebih besar dibandingkan persembahan orang-orang kaya saat itu. Yang Tuhan lihat adalah arti uang sejumlah itu bagi si janda ini miskin ini. Itulah jumlah uang yang dimilikinya untuk melanjutkan hidupnya. Dan dia mempersembahkannya bersama Tuhan kita. Bila janda ini mempersembahkan semuanya, ini berarti bahwa ia percaya bahwa Allah akan memberikan hidupnya dan memelihara hidupnya dan memenuhi semua kebutuhannya. Ia meletakkan kepercayaannya kepada Allah. Bukan pada uangnya, tapi kemiskinan bukanlah alasan baginya untuk tidak memberi. Si janda miskin ini memberikan persembahannya dengan mengorbankan hidupnya dan menghormati Tuhan. Inilah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan jumlah uangnya yang Tuhan perhitungkan, tapi sikap hati yang percaya dan berkorban untuk penghormatan kepada Allah. Melalui renungan hari ini, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang segalanya buat Tuhan? Apakah kita punya hati yang percaya dan berkorban untuk penghormatan kepada Allah? Marilah kita nikmati setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk belajar memberi yang terbaik dari kekurangan kita. Tuhan Yesus memberkati.